Halo semuanya, saya percaya hari kita ada karena kebaikan Tuhan atas hidup kita. Dan biarlah sukacita kita hari ini datang untuk memuji Dia. Amin. Katakan, Lord you are good. Lord you are good and your mercy endureth forever. Lord you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Bersukacita dan angkat suaramu, saudara-saudara. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Yes, you are, yes, you are. So good, so good. Yes, you are, yes, you are. You are good, so good. You are good all the time, and all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good. Lord, you are good and your mercy endures forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. For who you are. For who you are. You are good. Hallelujah. Beri tepuk tangan buat dia. Haleluya, haleluya. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Jemaat GSKI Sleepy yang dikasihi Tuhan. Selamat jumpa kembali dalam acara rumah kita, tempat kita bicara cerita, fakta, dan logika. Malam ini kita kedatangan seorang tamu yang memang kami undang karena beliau expert di bidangnya. Kalau beliau lewat ini, kita tahu meskipun kita tidak melihat wajahnya, karena kalau beliau lewat ini
bau duit tercium. Ya, jadi beliau ini selalu berurusan dengan uang sehari-harinya karena memang beliau expert di bidang keuangan. Dan beliau adalah Bapak Pendeta Beni Siowarjaya. Beliau adalah bendahara umum dari Sinode Gereja Suara Kebenaran Injil. Beliau juga dosen di Sekolah Tinggi Teologi Ekumene. Dan kalau beliau ngajar pasti berkaitan dengan bisnis, entrepreneurship, ya yang seperti yang tadi saya bilang, berbau uang. Nah, karena expertnya beliau di bidang keuangan, maka tema yang kita angkat pada malam hari ini adalah hemat pangkal kaya. Ini pepatah kuno yang seringkali diajarkan kepada kita sejak kita masih sekolah sampai hari ini. Dan pepatah ini tidak lekang oleh zaman. Nah, untuk lebih jelasnya tanpa berpanjang-panjang lagi, saya memperkenalkan beliau. Kita pengen ngulik lebih jauh. Sebenarnya apa sih itu hemat? Alkitabiahkah hemat? Apa bedanya hemat sama pelit? Nah, ini seringkali suka rancu nih, hemat atau pelit? Karena sama-sama mengendalikan keuangan gitu. Nah, untuk lebih jelasnya kita tanya langsung kepada beliau. Selamat malam Pak Beni. Selamat malam Pak Doni dan selamat malam jemaat GSKI Slipi dimanapun Anda berada. Senang malam ini berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara untuk sharing kebenaran firman Tuhan yang ada di sekitar kita, yang ada di sekeliling kita, dan ini sangat praktikal yang terjadi setiap hari. Menarik, tema yang diangkat malam ini adalah hemat pangkal kaya. Sebenarnya kalau melihat tema ini, ya orang sudah sangat familiar kalau hemat ya kaya. Bapak Ibu Saudara, ada dua kata kunci di sini. Yang pertama adalah hemat, yang kedua adalah kaya. Sebenarnya makna lebih luas adalah ini pasti bicara soal uang. Kalau hemat pangkal kaya itu pasti bicara soal uang. Titik penekanan utamanya, walaupun ada penekanan yang lain. Kalau lebih saya bikin detail lagi, hemat pangkal kaya itu bisa memiliki pengertian yaitu mengatur keuangan. Bagaimana mengatur keuangan sehingga terjadi keseimbangan. Bicara hemat pangkal kaya, tadi Pak Doni juga sudah mengatakan apakah sama dengan pelit, nanti kita akan lihat lebih detail Bapak Ibu Saudara. Ini adalah bicara soal keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran. Ini adalah hal yang sebenarnya sangat mendasar, sangat hakiki, dan sangat sepele, tetapi banyak tidak ditaati oleh orang. Seringkali kita lalai, seringkali orang itu tidak taat dengan prinsip ini sehingga menimbulkan masalah yang lain. Menimbulkan masalah-masalah seperti terjadinya utang, kemudian hidup yang boros, lawan kata dari hemat itu kan boros. Makanya kita harus menyeimbangkan antara penerimaan dan pengeluaran. Saya teringat pada satu ayat di Amsal 21 ayat 20. Amsal 21 ayat 20 berbunyi demikian. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang bebal memboroskannya. Ini terjemahan baru. Kalau kita lihat terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari bunyinya demikian. Orang bijaksana tetap makmur dan kaya. Tadi harta yang indah itu diganti dengan orang bijaksana tetap makmur dan kaya. Tetapi orang bodoh memboroskan hartanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mengapa kita sering mengabaikan keseimbangan antara kontrol antara penerimaan dan pengeluaran? Karena banyaknya keinginan-keinginan. Nah, keinginan-keinginan yang tidak terkontrol itu tentu akan
menimbulkan sebuah efek, sebuah dampak yang tanpa kita sadari yang disebut sebagai hutang. Bapak Ibu Saudara, kalau di Injil Lukas 19 ayat 17, Tuhan Yesus itu jelas mengatakan uang ini adalah perkara kecil. Tetapi sering orang percaya justru perkara kecil ini nggak beres. Ditandai dengan banyaknya hutang, terlilit hutang, ditagih hutang, dan lain sebagainya. Mengapa demikian? Karena abai tadi, lalai, yang saya sebutkan tadi lalai. Antara mengelola, antara menjaga keseimbangan penerimaan dan pengeluaran. Banyak sekali orang itu hidupnya hancur karena masalah yang satu ini. Tidak seimbang penerimaan dan pengeluaran sehingga menciptakan utang. Mengapa? Karena banyaknya keinginan yang belum tentu sesuai dengan kehendak Tuhan dalam hidup. Apalagi sekarang di dunia modern begini, banyak sekali tawaran-tawaran menarik. Anda kalau pergi ke mall, wah tawarannya dari A sampai Z, diskon 30%, buy one get three. Saya pernah, Bapak Ibu, saya butuh baju hanya sehelai untuk kebutuhan satu event itu. Oh, ini temanya ini, saya cari kemeja. Tapi saya sampai di mall, pulang bawa 3. Kenapa? Karena ada iklan buy 2 get 1. Jadi bayar 2 dapat 3, padahal butuhnya 1. Akhirnya kita nyari apalagi. Nah ini banyaknya tawaran-tawaran yang menggiurkan, apalagi yang sifatnya kredit. Zaman dulu kita nabung dulu, punya uang baru bisa beli barang. Kalau zaman sekarang nggak punya uang nggak apa-apa. Yang penting Anda ambil barangnya, kasih uang muka. Oh hari ini motor 10 juta, Anda dengan uang 200.000 sudah bisa dapat untuk uang muka. Tapi hidupmu akan sengsara kalau ternyata cicilannya itu berat. Nah inilah keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, yang belum tentu sesuai. Maka perlu kita harus menyeimbangkan antara penerimaan dan pengeluaran. Gaji 10 juta, bikin anggaran. Penghasilan 10 juta, biaya hidup berapa? Alokasikan. Sekian persen untuk transportasi, sekian persen untuk bantu orang, sekian persen untuk, katakanlah kalau di gereja Anda ada perpuluhan, untuk perpuluhan gereja atau untuk kegiatan misi gereja dan lain sebagainya. Sekian persen untuk nabung. Nabung itu anggaran, Bapak Ibu Saudara. Jangan terima sekian, udah, pokoknya rasanya banyak. Masih tanggal muda belanja. Tanggal setengah tua udah mulai nipis, tanggal tua habis. Nah ini adalah pengelolaan keuangan yang buruk. Nah Bapak Ibu Saudara, penyebabnya itu gaya hidup, budaya hidup. Gaya hidup konsumerisme yang sekarang berkembang luas. Nah, apakah yang disebut oleh Pak Doni tadi, apakah hemat sama dengan pelit? Tentu beda, tetapi banyak orang bersembunyi di balik kata hemat padahal pelit. Seperti yang saya lakukan dulu. Saya itu bukan cuma pelit, Bapak Ibu. Wah, di sebelah sana pelit lagi, apa saya nggak ngerti dah. Pokoknya kalau ada orang minta bantuan, pasti saya skap. Intinya saya tidak bersedia, karena pelit. Nah, gaya hidup hemat ini adalah gaya hidup, kalau saya rohanikan, gaya hidup menyesuaikan kehendak Tuhan dalam hidup kita, dalam pengelolaan keuangan. Jadi, tidak mungkin Tuhan itu mendatangkan orang yang kesusahan. Katakanlah kesusahannya Anda pegawai, Anda karyawan, gaji 15 juta sebulan, belum punya rumah pribadi, maksudnya masih ngontrak dan lain sebagainya dengan beban hidup, istri dan anak 2. Lalu Tuhan menghadirkan orang yang kesulitan, butuh uang 1 miliar kepada Anda, itu sangat tidak mungkin. Sampai ada orang yang hadir dalam kehidupanmu membutuhkan pertolonganmu, itu pasti bukan hal kebetulan. Jadi jangan beralasan hemat lalu Anda tidak menolong orang. Saya sudah katakan tidak mungkin Tuhan kasih persoalan itu di luar kemampuan kita, itu tidak mungkin. Itu satu. Hal yang kedua, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita tidak mungkin kebetulan. Jadi kalau ada orang susah datang cari minta pertolonganmu, itu tidak mungkin kebetulan. Anda harus tanya kepada Tuhan, mengapa dia datang kepada saya Tuhan? Saya pun sedang pas-pasan.
Pasti karena Tuhan melihat engkau mampu dan engkau bersedia. Jadi jangan bersembunyi di balik kata, oh hemat untuk hari depan anak. Kalau memang itu bagianmu, ingat ya, ada dua prinsip. Satu, tidak mungkin Tuhan memberikan persoalan melebihi kemampuan kita. Jadi orang gajimu 15 juta, Tuhan nggak mungkin menghadirkan orang yang butuh bantuan 5 miliar. Itu nggak mungkin. Tidak mungkin. Yang kedua, tidak ada yang kebetulan yang terjadi dalam hidup kita. Alkitab yang saya baca, sehelai rambut kita pun terhitung. Sehelai rambutmu jatuh pun Tuhan tahu. Apalagi Anda yang kepalanya sudah botak, pasti Tuhan tahu lah udah botak semua gitu kan. Satu helai aja Tuhan tahu gitu. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan kita bersembunyi di balik kata hemat hanya karena alasan tidak bersedia menolong orang. Itu naif. Karena gaya hidup kekristenan adalah gaya hidup berbagi. Pikul salib, ingat. Itu gaya hidup berbagi. Nah, saya akan menyampaikan satu prinsip lagi, bagaimana kita hidup berhemat sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang tadi pertama adalah kita menjaga keseimbangan antara pengeluaran dan pemasukan. Yang kedua adalah memiliki rasa cukup. Lukas 3 ayat 14, Tuhan Yesus menjawab prajurit-prajurit. Saya bacakan lengkapnya. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Ini kepada Yohanes, bertanya kepada Yohanes. Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Jadi kita harus memiliki rasa cukup. Kalau kita punya rasa cukup yang benar, maka kita dengan otomatis gaya hidup berhemat itu akan menjadi milik kita. Berhemat ini bukan berarti pelit, tapi berhemat adalah menjaga keseimbangan antara pengeluaran dan pemasukan dan selalu connect dengan kehendak Tuhan. Selalu connect dengan kehendak Tuhan. Demikian ulasan singkat saya. Saya kembalikan ke Pak Doni sebagai moderator. Mungkin Pak Doni pun kita akan masuk ke tanya jawab atau bagaimana. Silakan Pak Doni. Baik Pak Beni, terima kasih buat ulasan singkatnya. Saya setuju dan pasti rekan-rekan atau saudara yang ada di rumah juga pasti setuju bahwa hemat itu adalah menjaga keseimbangan antara pengeluaran dan pemasukan gitu ya. Dan tetapi ada ayat, nah ini nih yang kadang-kadang juga suka disalah tafsirkan oleh orang-orang yang hedonis atau orang yang suka tidak bijaksana dalam menggunakan keuangannya. Dalam Amsal 11 ayat 24 dikatakan bahwa ada orang yang menyebar harta bertambah kaya. Tapi ada orang yang menghemat secara luar biasa malah berkekurangan. Bagaimana kita memahami ayat ini Pak Beni dengan benar supaya hidup kita tidak malah jadi yaitu karena lebih besar pasak daripada tiang, jadi malah susah di kemudian hari ini Pak Beni. Ayat ini seringkali jadi pembela juga nih, wah pokoknya apa yang kita dapat kita pakai. Malah ada yang bilang pakai ayat yang Tuhan Yesus katakan untuk kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Gaji sehari habislah untuk sehari. Gaji sebulan habis untuk sebulan. Bagaimana Pak Beni? Ya, terima kasih Pak Doni. Ini khusus untuk Amsal 11 ayat 24. Memang kalau kita melihat ayat ini lalu kita tidak melihat lebih detail, kita bisa terjebak kepada kesalahan memahami ayat ini. Karena ayat ini berbunyi demikian. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Jadi dia boros bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Kata kunci dari ayat ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan haruslah sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu kata kuncinya. Ada orang menyebar harta bertambah kaya. Dia menyebar harta dalam rangka menolong orang, dalam rangka melakukan kehendak Tuhan, maka dia akan diberi. Ada orang yang hemat luar biasa, lihat orang susah dia nggak mau peduli, itu tidak melakukan kehendak Tuhan. Jadi kata kunci dari ayat ini adalah segala sesuatu harus proporsional sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi bukan menyebar harta itu jangan dipahami hidup foya-foya ke klub malam, terus memboroskan hartanya, berjudi dan lain sebagainya, jangan diterjemahkan ke situ.
Tapi ini harus tafsirkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, dalam hidup kita bagaimana? Kadang-kadang kita dengan pas-pasan begini, tapi Tuhan menghadirkan seseorang atau pihak lain yang membutuhkan pertolongan kita, sementara kita juga pas-pasan. Nah, kalau kita melakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan, kita akan bertambah kaya. Kaya di sini juga tidak melulu harus diartikan materi. Tidak harus selalu diartikan materi. Tetapi bisa juga kaya dalam Tuhan. Kaya di dalam Tuhan. Nah, ada orang yang hemat luar biasa. Lihat orang susah, dia nggak peduli. Anaknya mau apa, dia tidak dengan alasan supaya dia hemat, supaya kaya. Tapi dia justru berkekurangan. Jadi, kata kunci dari ayat ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Begitu, Pak Doni. Nah, kalau Pak Beni ingat, Bapak Gembala senior kita sering mengajarkan soal prioritas dalam memberi, Beni. Ya. Jadi ada gereja-gereja yang memaksakan jemaatnya untuk memberi bagi gerejanya, memberi persembahan bagi gerejanya, entah perpuluhan atau persembahan yang lainnya bagi gereja itu. Sementara dia sendiri jemaat itu rata-rata orang-orang yang ekonominya menengah ke bawah gitu ya. Tapi khotbah-khotbah model seperti itu masih sering dikumandangkan, Pak Beni, dengan dalih bahwa kalau kita menabur sedikit, menuai sedikit, menabur banyak, menuai banyak. Sementara kita nih di GSKI ini sama Bapak Gembala diajarkan soal prioritas memberi. Nggak apa-apa nggak kasih persembahan di gereja. Yang penting kebutuhan kita, kebutuhan orang-orang di sekitar kita yang menjadi tanggung jawab kita itu terpenuhi. Nah, berlawanan nggak Pak Beni soal ini? Ya, jadi memang ada gereja-gereja tertentu yang mengajarkan, kalau lebih tajam lagi istilahnya persembahan sulung. Ya. Persembahan sulung itu diberikan seluruh penghasilan di bulan pertama, tahun itu dipersembahkan untuk rumah Tuhan atau gereja. Nah, apakah itu salah? Itu menjadi pilihan dan aturan gereja masing-masing. Tentu dalam berteologi kita tidak mengatakan salah dan benar, tetapi kita lebih melihat apakah itu applicable buat hidup kita zaman sekarang ini. Sebab ada pengalaman teman saya yang bergereja di tempat setempat, di pertengahan bulan Januari menuju akhir bulan Januari pinjam uang. Untuk apa? Biaya hidup. Untuk biaya hidup. Kenapa? Karena persembahan sulung sudah dia memberikan. Atau pertengahan Februari, saya lupa. Tapi ada fenomena seperti itu. Nah, sekarang masalahnya kalau kita mau fair, di bagian lain Alkitab berkata janganlah kamu berhutang, kan begitu. Kalau kita tubrukin itu kan jadi salah gitu. Yeah. Nah, kalau di tempat kita seluruh kehidupan kita itu adalah pekerjaan Tuhan. Mau keluarga kita, mau keluarga dekat, biaya hidup anak, biaya hidup keluarga, kebutuhan gereja, orang di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan, semua itu adalah pekerjaan Tuhan. Nah, bagaimana kita memberi prioritas? Itulah yang disinilah ada sebuah subjektivitas, yaitu dengar-dengaran dengan suara Roh Kudus. Jangan begini, ada juga menjadi keliru. Bulan ini saya sudah memberikan 1/10 dari penghasilan saya ke gereja setempat. Lalu saya berhak menikmati yang 90%. Orang sekitar saya susah, bodoh amat, saya udah kasih ke gereja. Ini pun menurut saya tidak tepat. Tergantung subjektivitas bagaimana Roh Kudus menuntun kita, Roh Kudus menghadirkan orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Lalu bagaimana Roh Kudus menggerakkan kita untuk berbuat sesuatu itu. Jadi jangan memutlakkan sesuatu yang sebenarnya tidak mutlak. Karena saya bilang tadi, ketika kita ditebus oleh Tuhan, seluruh keberadaan kita itu milik Tuhan. Nah, tergantung bagaimana Tuhan mau menggunakan diri kita, harta kita, dan uang kita untuk kepentingan pekerjaannya. Jadi sebenarnya
Bagaimana pandangan, apakah ini berlawanan? Nah, kita tidak mempertentangkan dua hal ini sebenarnya, tetapi bagaimana nyamannya untuk kita aja sebagai jemaat gitu Pak Doni. Nah, kalau saya tanya lebih sederhana, apakah salah jika seorang jemaat tidak ikut serta di dalam memberi persembahan kepada gerejanya karena memang kondisinya dia sendiri tidak memungkinkan untuk melakukan hal itu, Pak? Bagaimana, Pak? Oke, ini pertanyaan menarik nih. Kebetulan tadi waktu diperkenalkan, saya adalah bendahara umum dari Sinode Gereja Suara Kebenaran Injil. Nah, di Gereja Suara Kebenaran Injil itu, dalam sinode itu kita punya 745 pejabat. Pejabat itu pendeta, PDP, PDM, dan PDT di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri. Nah, kalau di sinode sebelumnya, kalau di sinode lain, itu yang namanya pejabat itu ada iuran wajib. Iuran wajib itu ditentukan nilainya setiap bulan berapa dan harus disetor. Kalau tidak, itu menjadi utang, dan utang itu ditagih. Dalam pertemuan sinode, nama-nama yang terhutang akan ditampilkan supaya bayar. Itu di sinode lain. Di sinode sebelum saya bergabung dengan sinode Gereja Suara Kebenaran Injil. Tetapi menariknya, ADART di Gereja Suara Kebenaran Injil, kita tidak menyebut itu sebagai iuran, tetapi itu disebut sebagai persembahan kasih. Persembahan kasih pun sifatnya wajib, yes. Karena kalau kita berorganisasi, itu kita pasti ada iuran wajib. Tapi kami menyebutnya itu sebagai persembahan kasih. Persembahan kasih wajib. Wajib dengan kondisi loh. Dengan kondisi apabila pejabat yang bersangkutan tidak berkekurangan. Nah, kalau di sinode sebelumnya ditentukan sekian per bulan. Kalau kita terserah. Kalau Anda punya berkat atau penghasilan banyak, ini khusus buat pejabat yang pengusaha, kasihlah sesuai dengan kerelaanmu, sesuai dengan pimpinan Tuhan. Tetapi kalau pendeta di daerah yang susah, kan sering saya terima WhatsApp tuh pendeta, aduh Pak, maaf Pak, kami bulan ini belum bisa memberi namanya persembahan kasih pejabat PKP, belum bisa kasih PKP nih Pak. Saya jawab haleluya, karena tidak ada kewajiban. Justru yang lemah, kalau dia bikin proposal ke sinode, kita bantu. Sekolah anaknya, perbaikan gerejanya, biaya hidupnya, kita bantu. Pak, maaf nih Pak, saya tidak bisa memberi persembahan, tapi saya malah dibantu. Itu yang benar. Jadi tadi kan kembali ke pertanyaannya Pak Doni tadi kan. Iya. Kalau jemaat gimana nih kalau kita punya kebutuhan ini nggak cukup gitu. Kalau orang tuamu sakit, lu harus beli obat, belilah obat. Itu pun pelayanan pekerjaan Tuhan. Jangan you kalahkan orang tuamu, you nggak beli obat, uangnya you kasih persembahan ke gereja, uang itu malah jadi mobil mewah gitu. Itu malah keliru menurut saya. Semua adalah pekerjaan Tuhan. Bergumullah dengan Roh Kudus, berdoalah supaya engkau terhindar dari rasa bersalah dan intimidasi dari gereja setempatmu gitu. Demikian Pak Doni. Oke Pak Beni. Kita ngomongin yang kontekstual nih Pak Beni sekarang nih. Oke. Kan kondisi sekarang kan semua mengalami kesulitan. Yang kerjanya sebulan, dapat gaji sebulan penuh, sekarang masih tidak dipecat saja sudah untung, cuma gaji jadi separuh misalnya begitu ya. Harus ada kenaikan, tidak jadi. Usaha yang tadinya mau expand, hitung-hitung kayaknya pasti akan sulit ke depannya gitu. Jadi kan perlu dalam tanda kutip kebijaksanaan lebih ekstra gitu ya untuk mengatur supaya yang tadi kata kuncinya tadi di awal Pak Beni sudah katakan, keseimbangan antara pengeluaran dan pemasukan. Pengeluaran nyaris tidak mungkin berkurang, tapi pemasukan nih dengan kondisi COVID yang seperti ini makin berkurang gitu. Nah, ini kan perlu trik khusus. Bagaimana nih Pak Beni? Kan Pak Beni juga seorang usahawan gitu ya, yang pasti juga mikirin hal begini gitu Pak Beni. Bagaimana Pak? Ya, ini pertanyaan yang sangat kontekstual, benar. Jadi kalau saya itu kan selalu punya prinsip begini, hidup ini adalah pilihan. Hidup ini adalah pilihan. Dengan gaji 15 juta,
istri dan anak 2, harus bayar kontrakan rumah atau cicilan rumah dan lain sebagainya. Kalau dulu sebelum COVID gaji 15 juta masih bisa sebulan 2 kali makan di restoran katakanlah kelas middle up. Dalam keadaan COVID gaji tinggal 10 juta karena ada penurunan. Nah, hidup ini pilihan. Kebahagiaan bukan terletak pada jenis makanan yang mahal atau tempat yang mewah, tapi kebahagiaan terletak kepada kita sedang makan dimanapun dengan pasangan kita, tapi pembicaraannya nyaman, kasih benar-benar ada, mau makan di warteg pun itu terasa bahagia. Jadi hidup ini pilihan, kita bisa memilih. Kalau dulu sebelum pandemi mungkin sebulan bisa pergi keluar kota sekali. Dalam keadaan pandemi ini itu yang harus dipangkas, skala prioritas. Yang paling pokok adalah kebutuhan makan dulu harus terpenuhi. Makan pun masih bisa pilih. Kalau dulu kita pakai lauknya ini masaknya lebih mewah, kalau sekarang masih bisa dikurangi. Tadinya sehari 4 jenis bisa jadi 2 jenis. Hidup ini adalah pilihan. Toh keadaan ini tidak akan berlangsung lama. Ini pasti berlalu. Tuhan nggak mungkin melihat kita menderita begini. Toh itu pun tidak menderita. Kalau kita nggak makan di restoran mewah, itu bukan sebuah penderitaan. Justru itu sangat menyenangkan kalau kita memiliki keterbukaan keuangan dengan pasangan. Yang menjadi salah tuh begini loh. Kita demi membahagiakan pasangan, kita nggak mau pasangan kita tahu bahwa gaji dikurangin atau segala macam. Oke. Dan kita tetap membuat dia bahagia karena konsep bahagia udah salah gitu. Kalau kita bisa memberi lebih, lalu pasangan bahagia itu udah salah. Dalam keadaan COVID begini, gaji menjadi separuh, kita pun tidak terbuka ke pasangan. Tuntutan pasangan tetap sama, kita nggak terbuka. Justru itu salah. Jadi harus ada keterbukaan dan transparansi. Transparansi keuangan, oh ini loh, bulan ini bakal begini, ini bakal begini, ini bakal begini. Sehingga kita mengajak pasangan kita untuk melihat lebih real, bulan depan tuh begini. Oh ini begini, ini begini. Itu menurut saya jauh lebih applicable daripada kita pinjam untuk kebutuhan konsumsi. Hati-hati, pinjam uang itu tidak boleh untuk kebutuhan konsumsi, harus kebutuhan produktif. Anda pinjam uang untuk buka usaha, yes. Tapi Anda pinjam uang untuk beli mobil mewah, lebih baik hindari, jangan. Walaupun Anda hitung-hitung bisa bayar, misalnya, oh aku pinjam nih, gajiku 10 juta, kredit mobil 4 juta, belum punya anak, masih bisa hidup dengan 6 juta, yes masih bisa. Tetapi Anda pinjam jangan lupa 3 tahun, apakah jamin 2 tahun ke depan perusahaan Anda tetap oke, atau Anda nggak dipecat gitu. Nah ini harus dipertimbangkan juga. Kalau tiba-tiba Anda kena perampingan gimana? Kredit belum lunas, kan begitu. Nah kalau pinjam untuk kebutuhan produktif itu oke. Misalnya Anda punya peluang bisnis, Anda udah hitung-hitungan bagus tapi nggak punya modal, Anda pinjam. Dan Anda udah hitung return on investment-nya berapa, sehingga bisa menutupi bunga bank dan lain sebagainya. Itu harus dihitung dengan cermat. Nah baru Anda lakukan itu. Tapi kalau pinjam untuk kebutuhan konsumtif itu sebaiknya dihindari, jangan. Begitu Pak Doni. Ya, berkaitan apa yang Pak Beni sudah singgung barusan soal pinjam meminjam nih Pak Beni. Ini kan memang situasi kita jadi lebih sangat mudah gitu untuk mendapatkan uang dalam waktu singkat, pinjaman online kah. Terus kalau kita lewat di jalanan tuh ada koperasi simpan pinjam yang bertebaran di jalan-jalan di Jakarta ini, orang tinggal sekolahin BPKB-nya. Entah itu motor, entah itu mobil, dapat duit sekian juta dalam waktu sekejap gitu. Dan lalu begitu dapat, itu yang Pak Beni bilang kadang seringkali bukan untuk kebutuhan produktif, seringkali untuk kebutuhan konsumen gitu ya. Hal yang bisa langsung dipakai gitu. Begitu dapat duit, belum dapat duit aja udah langsung angan-angan tuh ya Pak Beni ya. Kayak mau beli ini, mau beli ini gitu. Ya nggak mikir bunganya, nggak mikir kedepannya bagaimana gitu. Nah, saya sih kayak mungkin Pak Beni tidak pernah ngalamin hal itu kali ya. Nah, bagaimana nih Pak Beni? Kira-kira punya sesuatu yang bisa dibagikan supaya kita terhindar dari kebiasaan. Ya itu yang tadi duitnya belum dipegang, udah mikirnya udah banyak hal yang mau dibeli, yang mau dinikmati. Gimana Pak? Sebenarnya
Kalau tips saya adalah kita harus memiliki gaya hidup sederhana. Gaya hidup sederhana itu bukan berarti kita menyiksa diri, jadi semua serba pelit, serba irit tadi, serba hemat, bukan. Tetapi kita harus bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kita harus bisa membedakan mana kebutuhan dan keinginan. Nah, dalam kebutuhan pun kita harus bisa membuat prioritas kebutuhan mana yang lebih penting, yang mendesak, yang urgent. Ini yang harus kita lakukan. Jadi gaya hidup sederhana itu tidak mesti harus minder gitu, tidak. Misalnya begini, ada orang dia punya uang banyak, dia bisa loh di garasinya punya mobil mewah sampai katakanlah 10 unit gitu. Pertanyaan saya, apakah bisa itu mobil 10 dipakai sekaligus sekali jalan untuk satu orang itu sekeluarga? Nggak bisa, tentu harus gantian gitu. Tapi ada orang yang dia bisa beli mobil mewah 10 unit tapi dia cuma butuh satu. Nah, inilah kesederhanaan. Ini kesederhanaan. Kadang-kadang kan kita lihat banyak hal yang mubazir. Punya sepatu sampai 3 lemari. Emang bisa lu pakai sepatu itu 3 lemari sekali jalan gitu? Nggak bisa. Punya jam tangan sampai koleksi sampai puluhan. Emang bisa lu pakai tangan kiri kanan 10 jam gitu, 5 sekali jalan? Nggak bisa. Sekalipun saya bisa membeli jam tangan lebih, tapi saya pilih. Anda kalau lihat saya dari dulu cuma satu ini. Kenapa? Karena saya punya yang lain nggak kepake gitu. Akhirnya saya bilang sama istri saya pingin mau beli jam lagi. Saya pikir, enggak lah. Kalau ini nggak rusak, saya nggak beli. Kenapa? Nggak mungkin saya bisa pakai sekaligus gitu. Nah, inilah yang namanya gaya hidup sederhana. Sekalipun bisa. Kita kan sering tergoda lihat teman. Ketemu jamnya beda. Ketemu beda lagi. Kita punya godaan seperti itu. Tapi ingat prinsip Alkitab, hidup kesederhanaan. Apakah dengan demikian terus dalam dunia pergaulan terus kita langsung jadi loser gitu, langsung jadi tersisihkan? Ya kan enggak gitu. Apalagi kita udah memahami kebenaran. Yang harus didandani adalah manusia batiniah kita, bukan manusia jasmani. Dan manusia jasmani udah pasti merosot, kata Rasul Paulus. Tapi yang justru harus kita dandani manusia batiniah kita. Apakah saya jadi minder tampil dengan jam ini dari dulu, mau makan di warteg, makan di restoran, mau pertemuan, mau acara resmi, jamnya sama terus? Apakah itu jadi minder hidup saya? Nilai hidup kita tidak ditentukan oleh barang yang kita pakai, tapi nilai hidup kita ditentukan oleh manusia batiniah kita. Ini tips saya untuk menghindarkan kita punya banyak keinginan yang tadi itu untuk konsumtif tadi itu. Gitu Pak Doni. Bapak Ibu, banyak hal yang bisa dikulik sebenarnya tentang hemat pangkal kaya ini. Jadi Bapak Ibu sudah jelas ya antara bedanya hemat dengan pelit, bagaimana kita harus menjaga keseimbangan antara pengeluaran dan pemasukan, jangan sampai lebih besar pengeluaran daripada pemasukan, paling tidak imbang lah gitu ya. Dan apa yang kita uang yang kita pakai harus dalam kehendak Tuhan. Tidak boleh kita mau pakai semau-maunya kita gitu ya. Meskipun itu keringat kita gitu ya yang keluar untuk menghasilkan uang itu. Tapi ingat bahwa di GSKI diajarkan bahwa segenap hidup kita milik Tuhan. Sudah ditebus, jadi kita nggak punya hak apa-apa lagi atas hidup kita. Dan kita harus benar-benar mempersembahkannya untuk kepentingan Tuhan. Jadi Bapak Ibu juga tidak perlu minder kalau memang tidak bisa memberi persembahan bagi gereja gitu ya. Selama memang Bapak Ibu punya kebutuhan sudah terpenuhi di rumah, semua sudah oke, silakan memberi persembahan sesuai dengan kapasitas yang Tuhan beri dalam hidup Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Rasanya waktu juga yang membatasi kita untuk bicara lebih banyak. Pak Beni mau ya diundang lagi oleh GSKI untuk topik-topik yang berikutnya. Untuk pekerjaan Tuhan, yes. Oke, nanti kita kulik. Kita cari topik yang memang Pak Beni bisa kupas banyak. Tema ini sederhana, aplikatif, sehari-hari kita hadapi. Ya. Dan memang Pak Beni sudah memberikan penjabaran yang cukup luas dan diharapkan ini bisa memberkati kita semua
dan bisa mengubah pola pikir kita, bahkan juga mengubah pola hidup kita supaya kita bisa hidup hemat, menggunakan segala sesuatu yang kita miliki untuk kepentingan Tuhan. Terima kasih Pak Beni buat waktunya, buat ulasan firman yang sudah diberikan kepada kita semua pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati Pak Beni. Terima kasih Pak Doni. Sampai jumpa jemaat GSKI Selipi di kesempatan mendatang. Belum habis Pak Beni, kita belum berdoa Pak Beni. Oh, oke. Oke. Dengan saya memberikan Ya. satu kalimat kesimpulan ya, Ya. Doni ya. Iya. Ini Silakan, khusus Pak. untuk ini kaitannya dengan hemat, khusus untuk pasangan suami istri. Oke. Buatlah kesepakatan antara suami dan istri tentang perencanaan keuangan. Ini penting. Walaupun katakanlah sang istri yang dominan mencari uang atau menghasilkan uang untuk keluarga, ataupun pada umumnya kaum suami yang dominan menghasilkan uang, tetapi untuk perencanaan pengeluaran yang baik, buatlah kesepakatan. Jangan yang merasa lebih banyak cari uang, akhirnya lebih banyak mengambil keputusan tanpa kesepakatan pihak lain. Ini juga tidak bagus. Ini akan membuat keadaan rumah tangga kalian menjadi kurang sehat. Walaupun mungkin ini tidak mutlak Anda bertengkar karena ini tidak mutlak, tetapi ini akan membuat keadaan rumah tanggamu menjadi kurang sehat. Jadi bagi yang menghasilkan uang banyak, bagi yang pencari nafkah, janganlah merasa lebih berhak untuk menggunakan tanpa kompromi. Okay. Sebaliknya bagi kebanyakan kaum wanita yang ibu rumah tangga di rumah, itu juga harus punya rasa bahwa mencari uang itu, mencari nafkah itu bukan suatu hal yang gampang. Jadi harus juga mengelolanya, juga harus menghargai yang mencari uang, didiskusikan. Jadi kesepakatan itu sangat penting. Karena firman Tuhan berkata dua pribadi menjadi satu. Jadi segala sesuatu yang kalian mau lakukan itu harus dibicarakan, dicapai kesepakatannya, lalu dilaksanakan. Ini hal yang sederhana, tetapi ini akan terasa indah hidupmu kalau ini kalian menjalankannya dengan baik. Demikian, Pak Doni. Terima kasih Pak Beni buat tips tambahannya. Wah, ini saya nggak kepikir nih untuk bertanya soal ini. Dan ini memang penting. Ini seringkali jadi api kecil yang akhirnya akan menjadi membesar untuk menghanguskan rumah tangga Kristen. Ya, terima kasih Pak Beni sekali lagi buat kesempatan untuk bisa bincang-bincang pada malam hari ini. Dengan hormat, kami meminta untuk Pak Beni agar menutup acara ini sekaligus berdoa buat seluruh jemaat GSKI Selipi agar Tuhan memberkati, memberi hikmat untuk bisa bijaksana mengelola keuangan. Silakan Pak Beni. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kami telah ada di penghujung acara ini. Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara dan hamba mohon kiranya Roh Kudus memberikan penjelasan lebih lanjut kepada semua kami yang mendengar, sehingga kami dapat merubah pola pandang kami terhadap pengelolaan keuangan, sehingga kami bisa berhemat yang benar, sehingga kami bisa melakukan tepat seperti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami yang sementara di bumi ini, karena kami akan tinggalkan semua ini, suatu hari kami akan bersama dengan Engkau di kekekalan abadi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama kita berkata, amin. Demikian Pak Doni, terima kasih banyak untuk waktunya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih Pak Beni. Demikian Bapak Ibu saudara sekalian, program rumah kita pada malam hari ini telah selesai. Kiranya apa yang kita perbincangkan, apa yang kita obrolkan pada malam hari ini bisa memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.